Saya Atika Zahrani Purba dengan NIM 0306212124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan makalah dari kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, pada makalah kelompok 2 di sini berjudul tentang perencanaan dalam administrasi pendidikan. Nah, adapun isi dari pembahasannya, yang pertama itu A. Pengertian dan sejarah perencanaan administrasi pendidikan. Perencanaan merupakan fungsi awal dari administrasi. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan alternatif keputusan bagi kegiatan dan tindakan yang telah diarahkan dan dilakukan pada waktu mendatang. Kegiatan yang dilakukan dikarenakan ada dua alasan, yakni pertama untuk mewujudkan keberhasilan sesuai dengan apa yang diharapkan, kedua agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kondisi yang sama atau lebih rendah pada keadaan pada saat ini. Nah, langkah-langkah dalam perencanaan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang A. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang B. Meneliti masalah-masalah yang akan dilakukan. Yang C. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Nah, yang bagian B, karakteristik dan prinsip perencanaan administrasi pendidikan. Berdasarkan pada beberapa definisi di atas, terdapat beberapa hal yang menonjol yang merupakan karakteristik atau ciri-ciri dari perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama, perencanaan pendidikan merupakan suatu intelektual yang berkesinambungan dan menganalisis, merumuskan dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan yang diambil harus mempunyai konsistensi atau taat asas. Nah, yang kedua, perencanaan pendidikan selalu memperhatikan masalah, kebutuhan situasi, tujuan dan keadaan perekonomian. Nah, yang ketiga, C. Jenis-jenis perencanaan. Dalam meninjau jenis-jenis perencanaan pendidikan dapat dibagi dalam 3 perencanaan, yaitu perencanaan makro, perencanaan meso, dan perencanaan mikro. Nah, selanjutnya yaitu F. Pendekatan dalam perencanaan administrasi pendidikan. Yang pertama itu pendekatan kebutuhan sosial, yang kedua pendekatan ketenaga kerjaan, yang ketiga pendekatan keaktifan biaya, yang keempat pendekatan integratif. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada makalah kelompok 3 yang berjudul Perorganisasian Administrasi Pendidikan. Nah, di sini menjelaskan tentang yang pertama itu pengertian pengertian dari pengorganisasian. Perorganisasian sebagai salah satu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Perorganisasian sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya serta mengorganisasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Nah, yang B, proses perorganisasian. Perorganisasian merupakan proses penyusunan organisasi formal dengan melakukan aktivitas merancang struktur, menganalisis pekerjaan, mengelompokkan dan membagikan pekerjaan. Yang ketiga, jenis-jenis organisasi. Yang pertama itu ada organisasi formal, adalah organisasi yang dicirikan oleh struktur organisasi. Nah, yang kedua ada organisasi informal. Nah, yang itu keberadaan organisasi informal dapat dilihat dari karakteristik, yaitu norma perilaku, tekanan untuk mengadaptasi dan kepemimpinan informal. Dan yang keempat, D, manfaat dan tujuan organisasi. Ada beberapa manfaat organisasi sebagai berikut, yaitu yang pertama pencapaian tujuan, yang kedua mampu mengubah kehidupan individu dan kelompok dalam organisasi, yang ketiga organisasi dapat mempengaruhi karir, yang keempat organisasi dapat
melahirkan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, adanya organisasi yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, tujuan dari perorganisasian, ada beberapa tujuan perorganisasian, yaitu yang A, membantu koordinasi, yang B, memperlancar pengawasan, yang C, memaksimalkan manfaat spesialisasi, yang D, menghemat biaya, yang E, meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia, dan yang E, dinamika organisasi. Ada 4 alasan utama untuk adanya dinamika organisasi. Yang pertama, adanya pekerjaan memerlukan perorganisasian. Yang kedua, hasil-hasil yang tak terpisahkan dari personal. Yang ketiga, pertimbangan ekonomis. Yang keempat, perubahan ekologi. Dan yang materi selanjutnya, F, kekuasaan dalam organisasi. Kekuasaan adalah apa yang dapat diperoleh seseorang atau kumpulan untuk mengamalkan ahli tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak dapat dilakukan melebihi kekuasaan yang diperoleh atau kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku individu atau kelompok sesuai keinginan orang pelaku tersebut. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bye bye. Assalamualaikum.